Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih mengizinkan kita untuk duduk bersama di rumah Allah ini, dan di bulan yang mulia ini, bulan di mana kita semua mengharapkan, menunggu-nunggu kedatangan bulan yang agung itu, yaitu bulan suci Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam tentu kita tidak lupakan. Semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Malam ini malam yang pertama, malam yang ditunggu bagi setiap muslim dan muslimat, di mana malam ini adalah malam yang luar biasa. Musik awal Ramadan 1440 Hijriah. Berapa banyak orang-orang yang mengharapkan malam itu, bisa jadi Allah tidak izinkan untuk sampai ke tempat ini. Oleh karenanya, bagi kita semua yang saat ini Allah izinkan untuk duduk bersama, belajar bersama, mengisi waktu bersama dalam rangka kita mengisi waktu Ramadan ini dengan siam dan qiyam lail, ataupun dengan kajian-kajian yang lain, bisa jadi juga dengan amaliyah yang lain. Walaupun sepintas kita masih belum dengar berita dari pemerintah, ya, apakah sudah diputuskan atau belum? Sudah, alhamdulillah. Jadi bersama, ya. Nah, alhamdulillah tahun ini atas izin Allah bahwa Ramadan tahun ini antar kita sesama umat muslim, kita melaksanakan siam Ramadan bersama. Mudah-mudahan ini bagian dari tanda-tanda kebersamaan kita antar umat Islam yang biasanya selalu ada perbedaan. Nah, mudah-mudahan ada persamaan. Jadi mudah-mudahan ini tanda yang baik. Oleh karenanya, dengan kesempatan yang baik ini kita juga manfaatkan, ya, untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir. Kenapa? Kalau kita menganggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir, tentu kita akan bersiap siaga, ya kan? Tapi kalau kita anggap usia umur kita masih panjang, wah, masih ada waktu nanti lagi. Dalam hal ibadah, kita harus meyakinkan bahwa bagaimana agar ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik. Bahwa kita bergembira dengan datang bulan Ramadan, tentunya kita harus berusaha untuk
Dengan kegembiraan itu mengisi Ramadan ini dengan amaliyah Ramadan ataupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Bagi Rasulullah mengajarkan bahwa ketika datang Ramadan itu bergembira, dan para salafus saleh juga bergembira. Dengan bergembiranya hati kita menyambut Ramadan ini, diharapkan kita melaksanakan siam Ramadan siangnya, walaupun itu lapar, dahaga dan sebagainya, itu kita rasakan. Kenapa? Kita merasa gembira. Tetapi ketika sudah tidak merasakan gembira lagi adanya Ramadan, bisa jadi Ramadan itu akan dianggap sebagai beban. Ya. Maka para salafus saleh mencontohkan ketika datang Ramadan mereka bergembira. Ada yang dengan menunjukkan kegembiraannya dengan apa? Tarawih, keliling-keliling dengan menyuarakan datangnya Ramadan. Ada pawai, obor dan sebagainya. Itu bagian apa? Implementasi, ingin menunjukkan bahwa kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi yang pokok adalah bukan itunya. Itu syiarnya. Yang pokok adalah bagaimana mengisi Ramadan itu dengan amaliyah Ramadannya dicontohkan Rasulullah. Ya. Yang perlu kita persiapkan adalah untuk masa Ramadan tahun ini, diantaranya adalah ya tentu awalnya kita harus mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Persiapannya adalah kita harus punya keyakinan. Dari keyakinan kita dulu yang harus kita benahi. Ya. Untuk mempersiapkan Ramadan ini, kita harus punya keyakinan bahwa Ramadan itu adalah perintah Allah. Kalau kita sudah yakin, tentunya kita menjalankan perintah Allah itu pasti itu adalah perintah yang pasti benar. Beda dengan perintah kita manusia, ya. Kalau manusia memerintah kita, siang ini memerintahkan sesuatu yang baik, bisa jadi 1 menit kemudian bisa berubah. Itu manusia. Tetapi kalau Allah perintahkan, ya, seperti dalam ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Dan kita juga diperintahkan untuk melakukan kewajiban itu. Tentu menjadi catatan kita bahwa yang dipanggil ini tentu orang yang beriman. Lalu bagi mereka yang tidak beriman, apa tidak dipanggil? Kalaupun dipanggil, bisa jadi mereka bukan sami'na wa ta'na. Tapi bagi orang beriman, dipanggil tentu jawabannya adalah sami'na wa ta'na. Maka begitu masuk Ramadan, kita merasa gembira karena Allah sudah panggil kita untuk melaksanakan kewajiban saum Ramadan. Ya. Di mana di dalamnya banyak sekali, ya, fadilah di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana dalam salah satu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, ya. Sebenarnya setiap bulan juga penuh keberkahan, tetapi Ramadan itu keberkahannya luar biasa, ya. Kita beramal, kita bersedekah di bulan-bulan biasa, pahalanya berapa? Berapa? Kalau di biasa cuma 1 sampai berapa? Kalau di Ramadan berapa? 10 sampai 700. Bahkan ada yang mengatakan tidak sampai batasnya tidak terhitung. Itu di Ramadan, ya. Jadi di bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa? Setiap amal kita, setiap kegiatan, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa kita melaksanakan amalia suhar seperti nilainya seperti wajib. Itu di Ramadan. Yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat lain, hanya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu masuk Ramadan, semua berbondong-bondong. Karena apa? Mengharapkan itu. Ya. Memang disitulah Allah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya di hadis ini
Ya. Iftaradallahu alaihi siyam, bahwa di bulan itu Allah perintahkan, Allah fardukan untuk berpuasa. Nah, insyaallah besok hari kita sudah mulai hari yang pertama untuk menjalankan saum Ramadan, siam Ramadan, ya. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Jadi Allah buka pintu-pintu surga. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul nar. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Maksudnya adalah Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Di bulan ini Allah beri kesempatan kepada hamba-hamba yang beriman untuk melaksanakan amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa? Maksudnya adalah kita dipersempit, diperkecil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Artinya peluang untuk itu adalah diperkecil oleh Allah. Tapi tetap saja namanya manusia, masih ada yang menabrak rambu-rambu itu. Rasulullah meringatkan oleh hadisnya tadi, ya. Kemudian ayat selanjutnya hadis ini adalah, ya, wa tughlaqu fihi syaitan, ya. Jadi syaitan itu dibelenggu, syaitan itu diikat. Artinya perbuatan-perbuatan syaitaniyah, ya, itu dihalangi oleh Allah, ya, agar kita tidak melaksanakan, tidak melakukan, ya. Artinya kesempatannya adalah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka syaitan dibelenggu, artinya peluang untuk melakukan kejahatan itu dipersempit. Ya, subhanallah, umat Muhammad yang diberi kesempatan itu, ya, umat-umat lain tidak, ya. Kemudian fihi raitun khairum min alfi syahr, di mana bulan Ramadan ada satu bulan, satu malam di bulan Ramadan ada bulan Lailatul Qadar, yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat lain, ya. Di mana di malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, ya. Kita beribadah, umur kita belum tentu 1000 bulan. Berapa tahun itu? Berapa? 40? 4 tahun, ya. Artinya luar biasa, ya. Umur kita kadang-kadang belum, mungkin umur kita nggak sampai segitu, ya, kalau dihitung, ya, secara matematika. Tetapi Allah kesempatan, artinya hamba Allah sebagai Nabi Muhammad itu ada satu malam di mana kalau kita kebetulan pas malam Lailatul Qadar itu turun, kita sedang beribadah kepada Allah, ya, bukan maksiat, ya. Karena tadi kesempatan ditutup oleh Allah untuk maksiat, sehingga kita banyak kesempatan untuk beribadah, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya. Khair min alfi syahr, ya, bulan di mana lebih baik dari 1000 bulan, ya. Masya Allah, ya. Yang menjadi mengkhawatirkan adalah terakhir dari hadis ini adalah, ya, yaitu man khurima khairuha faqad kharimna, ya, ya. Dan barang siapa tidak mendapati malam itu, maka dia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Itu. Kalau kita tidak mendapatkan malam disebut malam Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih dari 1000 bulan, kalau kita mendapatkan itu rugi, ya. Kita tidak mendapat apa-apa dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Oleh karena itu, malam ini adalah malam yang pertama, kuatkan hati kita, fisik kita, akidah kita, kokohkan. Kemudian pertama yang penting adalah niatkan, kuatkan niat, luruskan niat dulu, ya. Innamal a'malu binniyat, karena itu fondasi pertama. Kita niat masuk ke Ramadan, ya. Kita niatkan di hati kita masing-masing, mudah-mudahan Ramadan tahun ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa melaksanakan siam
dan qiyam Ramadan. Fase di Ramadan ini minimal ya, 3 hal yang harus kita bisa lakukan. Di mana yang pertama adalah fase saum, berpuasa. Kemudian fase kedua adalah fase qiyamul lail atau salat tarawih. Fase yang ketiga adalah yaitu fase zakat fitrah atau zis, ya, zakat infak sedekah. Itu peluang yang pokok bisa kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan fase 3 ini dari fase kita melaksanakan saumnya, kita udah niatkan dengan baik karena Allah, ya. Kita niatkan bahwa kita bisa full sebulan penuh di bulan Ramadan untuk melaksanakan saum. Kemudian kedua, isi selama bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail. Qiyamul lail besok kalau hari biasa lah tahajud. Tetapi kalau di Ramadan seringnya kita disebut sholat tarawih. Sebenarnya tahajud ada qiyamul lail ada 3 fase. Yang awal ya adalah antara habis Isya sampai jam 12 katakanlah, ya. 12 sampai jam 2 sampai jam 3 itu fase itu ada istilahnya, kalau sekarang melaksanakan habis Isya itu disebut fase awal, ya. Fase pertengahan ada nanti qiyamul lail habis kita sholat lagi, ya, sepertiga malam yang akhir yang disebut malam yang baik untuk tahajud kalau hari biasa, qiyamul lail. Nah, paling tidak selama Ramadan tahun ini kita bisa memfokuskan, mengisi, ya, amaliyah Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Di antaranya saum tadi, kemudian kedua perbanyak sedekah, ya, infak sedekah tadi juga bagian dari fase yang harus kita lakukan. Kemudian salat qiyamul lail tadi disebut, yaitu minimal salat tarawih. Kalau masih mau melakukan, lanjutkan dengan salat sunnah yang malam itu tadi. Tapi kalau memang kita niat ingin melakukan salat tahajud, ya bisa, jangan ditutup dulu dengan witir. Tapi boleh ditutup dengan witir, ya kan? Tapi setelah salat tahajud yang lain tidak ditutup lagi dengan witir. Karena dalam satu malam tidak ada witir 2 kali, hanya 1 kali. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan keilmuan kita. Minimal persiapan tadi, di samping persiapan hati, ya, keimanan kita, yaitu persiapan tentang keilmuan. Yaitu dengan begini, dengan kita mendengarkan kultum, dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz, ya, itu bagian dari kita menambah ilmu kita. Paling tidak, ya, adalah sedikit banyak yang nyantol di hati kita, di otak kita. Nah, itu bagian dari untuk menambah keilmuan kita, ya. Momen-momen yang baik ini mudah-mudahan bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sederhana ini menjadi fondasi awal yang perlu kita siapkan untuk mengisi Ramadan dengan Ramadan yang lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.